Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan haji manasik yang kesekian kali. Mari kita awali bersama dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kemarin kita sudah membahas tentang mabit di Mina. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan manasik, aktivitas yang kita lakukan di Mina pada tanggal 10, 11, 12 dan atau 13. Nah, ini nanti tergantung dari penugasan kita masing-masing. Nanti menunggu dari informasi yang akan disampaikan oleh Kasatop, kita akan ditugaskan di posisi mana dan akan berada di Mina sampai pada tanggal berapa. Apakah di tanggal 12 ataukah di tanggal 13 atau memiliki tugas yang lain. Nah, saya akan bercerita dulu tentang praktek manasik yang dulu dicontohkan Rasulullah. Ini standar yang Rasul contohkan. Dalam beberapa hal nanti akan berbeda cara manasik kita karena kondisi dan ketugasan yang harus kita laksanakan. Rasul meninggalkan Musdalifah itu pada subuh. Pada subuh sebelum matahari terbit. Tapi kalau praktek ini akan dilakukan oleh jamaah seluruhnya, bahkan jamaah pun tidak bisa melakukannya. Nggak kebayang bagaimana evakuasinya kalau jamaah dari Musdalifah ini akan kita berangkatkan pada subuh. Skema yang sekarang sedang disiapkan, jamaah ini akan diberangkatkan dari Musdalifah mulai lewat tengah malam, kira-kira jam 11 lebih 40 menit lah kira-kira, sebelum jam 12. Itu pun di dalam rencana yang sudah disusun, kira-kira setengah 8 itu selesai, setengah 8 pagi. Berarti butuh waktu kira-kira setengah 12, jam 12 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setengah 8, 7,5 jam. Ya, maka kalau kemudian praktek Rasulullah akan diikuti persis, lalu misalnya evakuasi dimulai pada subuh, anggaplah jam 5 gitu ya, maka nanti selesainya ya jam setengah 2 siang. Nah, tentu ini sangat berisiko. Nah, praktek yang sekarang terjadi pun memang karena berbagai macam kondisi, apa yang Rasul contohkan ini tidak sepenuhnya kemudian bisa diikuti persis. Bahkan kala itu pun Rasulullah sudah memberikan sejumlah keringanan kepada orang-orang lemah itu untuk tidak mabit di Musdalifah tapi langsung berangkat dari Musdalifah ke Mina. Nah, kita nanti akan bagaimana? Jawabannya akan sangat tergantung ketugasan kita nanti akan ditempatkan dan ditugaskan di mana. Karena bagi teman-teman yang nanti ditugaskan sebagai satgas di Mina, itu akan berangkat dari Arafah paling lambat kira-kira jam 3 sore. Di Musdalifah hanya lewatnya pun sebelum maghrib. Jadi seluruh PPIH yang bertugas di Mina nantinya tidak ada yang mendapatkan status mabit di Musdalifah. Hanya lewat, dan lewatnya pun belum maghrib. Ya, padahal status sahnya mabit di Musdalifah itu lewat tengah malam, di malam tanggal 10. Atau kalau kita ikut, ada pendapat yang juga membolehkan pada maghrib tetapi harus turun ya, untuk beberapa saat. Nah, kita yang di Satgas Mina tidak akan bisa karena harus segera
sampai di Mina itu sore hari untuk persiapan layanan. Terus bagaimana status mabitnya? Status mabit di Muzdalifah ini ada dua pendapat. Yang satu berpendapat hukumnya wajib, yang kedua berpendapat hukumnya sunnah. Dan bagi yang punya uzur, termasuk uzur itu adalah petugas, karena dulu juga ada hal yang sama, cuma tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu misalnya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, itu diberikan rukhsah oleh Rasulullah untuk tidak mabit, termasuk mabit di Mina. Tidak mabit di Mina karena beliau ini melaksanakan tugas, kalau sekarang ini ya bagian konsumsi, ya bagian catering konsumsi. Dulu beliau ini mengurusi soal minum, air minum, as-siqayah. Ya minum itu ya bagian bahasa sekarang ya PPIH, bagian konsumsi. Ada juga yang bertugas untuk diberikan keringanan karena memelihara atau merawat unta dan ternak kala itu. Nah, ini berarti bagian transportasi. Ya. Maka fungsi-fungsi layanan di zaman itu pun Rasul sudah berikan rukhsah untuk tidak mabit dan tidak ada masalah. Artinya tidak dikenakan dam. Nah, nanti kita juga sama. Pergerakan kita akan tergantung dari penugasan. Yang ditugaskan di Satgas Muzdalifah akan bisa mendapati mabit yang sempurna di Muzdalifah, karena mereka nyampe di Muzdalifah ini sebelum maghrib, asar gitu, dan boleh meninggalkan Muzdalifah setelah jamaahnya habis. Bagi yang ditugaskan di Satgas Arafah, dia bisa wukuf dengan sempurna karena datangnya lebih awal dan boleh meninggalkan Arafah setelah jamaahnya habis. Tapi yang lain ya tergantung dari penempatan di mana kita ditugaskan. Nah, tanggal 10 setelah Rasul kemudian dari Muzdalifah menuju ke Mina, yang Rasul lakukan di pagi hari itu adalah melakukan lempar jumrah Aqabah. Rasul melakukannya di waktu duha. Itu waktu afdol yang kemudian menjadi tempat di mana banyak orang ya di tanggal 10 duha itu melakukan lempar jumroh, mengejar afdoliyah, contoh praktek Rasulullah. Tapi kita sudah ada edaran tahun ini jam 4:30 pagi sampai jam 10 itu dilarang untuk orang-orang Asia, termasuk kita. Jadi di tanggal 10 itu lempar jumrah Aqabah. Kalau nanti teman-teman ditugaskan di Mina, maka lewat tengah malam tanggal 10 itu langsung aja berangkat ke Jamarot, lempar jumrah. Masih lengang situasinya, belum banyak orang. Kalau jam-jam segitu, selesaikan di jumrah Aqabah 7 kali, ya 7 kali lemparan. Kemudian selesai itu kita balik ke tenda Mina. Ya baliknya sudah berganti, kalau sebelumnya disunahkan talbiyah, berganti membaca takbir. Ya baca takbir, kemudian balik ke tenda, lalu kita bercukur. Nah setelah bercukur, status kita sudah lepas dari larangan ihram, berstatus tahallul awal. Ya tahallul awal. Semua larangan ihram tidak berlaku. Ya, boleh kemudian memakai wewangian, boleh kemudian memakai kopiah bagi laki-laki, pakai sepatu, ya dan seterusnya. Hanya tinggal satu yang dilarang, tidak boleh berhubungan suami istri. Tetapi ini tidak berlaku bagi petugas karena suami istrinya ditinggal di Indonesia. Aman kan? Aman. Nah, oh ada yang nggak aman juga ya? Wah pelanggaran ini kalau nggak ada aman ini ya. Bahaya ini ya. Nah ini di tanggal 10. Kalau ternyata lewat jam 4:30 kita belum bisa lempar jumroh, maka diakhirkan saja setelah lewat jam 10 siang, enaknya setelah asar.
itu sudah nggak terlalu panas ya, karena kalau siang jam 12-an ya tetap kemudian suasananya terik gitu ya. Kita sore berangkat ke Jamarot, kemudian lempar jumroh akobah. Cuma kalau lemparnya sore berarti masa ihram kita lebih lama gitu ya, karena sebelum lempar akobah dan bercukur itu kita belum tahallul. Nah, bagi petugas terutama yang di Mina ini termasuk Muzdalifah, karena Muzdalifah itu selesai pagi, kalau nanti normal nggak ada masalah ya, harapannya begitu. Pagi itu kita sudah sampai di Jamarot, sudah sampai di Mina. Nah, itu bisa kemudian langsung lempar jumroh akobah ya di tanggal 10 itu, sehingga kita segera bisa berganti tanpa kemudian harus menanggung larangan ihram. Nah, ini akan memudahkan kita dalam layanan. Maka mengupayakan untuk segera bisa akobah ini saya kira bagi kita petugas itu penting dan harus diupayakan. Kalau jamaah sih ya terserah saja, tapi kita petugas karena konteksnya akan segera melayani, lebih baik kalau segera itu disegerakan di pagi hari itu. Nah, di pagi hari selesai kita kemudian lempar jumroh, kemudian bercukur tahallul awal. Dulu Rasul setelah lempar jumroh akobah dan bercukur, Rasulullah itu menyembelih hadyu. Beliau membawa 100 ekor unta. 63 beliau sembelih sendiri, sisanya diberikan Sayyidina Ali untuk menyelesaikan. Ya, disembelihnya di Mina. Setelah selesai menyembelih, Rasul kemudian berangkat ke Haram. Sholat duhurnya di Masjidil Haram Rasulullah di tanggal 10. Praktek ini diikuti oleh sebagian jamaah, tetapi tidak menjadi protap standar perhajian. Ya, kenapa? Karena di tanggal 10 itu tidak ada fasilitasi yang bisa membawa kita ke Haram. Satu-satunya fasilitasi yang bisa kita pakai kaki, jalan kaki ke Haram. Dan ini kalau kemudian akan diberikan kepada jamaah tentu beresiko, apalagi orang-orang tua. Belum lagi kalau baliknya nyasar, gitu kan? Di hari-hari itu kita bisa sewa taksi, itu jarang, ya 1-2 itu ada. Kadang-kadang ada jasa sewa itu motor, itu pun mahal sekali, bisa 200 rial itu, ke Haram. Maka ini nggak menjadi protap bagi para jamaah. Nah, termasuk petugas yang ditugaskan di Mina tidak usah kemudian keburu-buru untuk ifadah dan sa'i. Nanti saja, karena kita nanti akan tahallul tsani itu kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i. Kapan waktunya? Kapan-kapan, yang penting sebelum pulang. Ini. Maka nanti tergantung jadwal kepulangan kita. Sebelum pulang harus sudah tawaf ifadah dan sa'i. Karena kalau nggak diselesaikan, kita belum tahallul tsani, masih dilarang berhubungan. Jangan sampai pulang ini belum selesai. Ini ya. Nanti repot ini masalah ini. Nah, harus sudah selesai sebelum pulang. Tapi juga tidak harus keburu-buru tanggal 10, apalagi kita punya tugas. Tidak boleh kemudian mengabaikan tugas untuk mengejar itu. Kecuali beberapa PPIH, misalnya PPIH yang ada di KKHI. Ya, teman-teman kesehatan itu ada yang di tanggal malam 10 itu memang menjaga pasien di KKHI. Yang bertugas di KKHI termasuk yang safari wukuf itu berada di sana, itu bergantian jaga menjaga pasien di malam tanggal 10. Maka kita sarankan malam tanggal 10 itu ya bisa kemudian ifadah sa'i duluan, akobahnya belakangan, bisa begitu. Jadi ifadah sa'i baru cukur, tahallul awal, akobahnya belakangan. Nah, kalau kita yang ada di Mina, akobahnya duluan, cukur, selesai, ya ifadah sa'inya belakangan. Nah, kalau Rasul, memang Rasul zuhur itu sudah di Haram, ya tanggal 10. Lalu balik lagi kembali ke Mina, Rasul mabit, ya mabitnya Rasul itu di Masjid Khaif. Dulu Rasul punya rumah di sana, di Masjid Khaif ini. Ya, beliau mabit di sana. Kalau masjidnya sekarang masih ada, ya, di Masjid Khaif. Nah, ini yang di situ itu konon dalam riwayat ya menjadi makamnya para nabi ya.
Kalau tidak salah ada 70 nabi yang dimakamkan di Masjid Khaif gitu ya. Nah itu ada di arah Mina. Kalau dari sini dari Jamarat lurus nanti ke arah kanan itu ada Masjid Khaif di sana. Nah ini tempat mabit nabi. Nah tempat mabitnya jamaah ya di semua area tenda Mina. Tempat mabitnya petugas di mana-mana kita bertugas ya. Selama kita di Mina berarti di situ kita mabit ya, dengan ketugasan kita masing-masing. Nah sudah tanggal 10 itu yang kita lakukan. Nah perkembangan yang ada itu kalau kita lihat dalam konteks sejarah ya, Jamarat yang sekarang ini sudah berkembang mengalami perubahan yang sangat berbeda dari era dulu. Dulu Jumroh Aqobah itu hanya gundukan batu ya, gundukan batu di cekungan sebuah lembah. Dulu kalau orang lempar Jumroh Aqobah itu dari atas ya, dari lembah yang agak tinggi, kemudian dia lempar ke bawah. Nah kemudian berubah nanti ke ula wusta Aqobah, ula wusta Aqobah. Nah itu pun dulu juga tidak ada seperti sekarang ini dibangun begitu megah, itu enggak. Ada penanda yang diberikan untuk ula wusta itu dalam bentuk tugu di tengah. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di video-video lama jumroh itu dulu kan melingkarnya, melingkar kecil, ada tugu di tengah. Karena kemudian menimbulkan kredit yang luar biasa, maka kemudian dilakukan perubahan-perubahan ya, mulailah di tingkat awalnya tingkat 2, sekarang tingkat 5. Kemudian titik tengahnya itu tidak lagi di satu titik tapi diperpanjang menjadi seperti sebuah perahu ya, itu memanjang begitu. Nah ini sekarang yang kemudian kita pakai di 5 tingkatan. Nah ini untuk kemudian mengurai ya potensi kepadatan yang beresiko membahayakan. Nah ini posisi sekarang itu semacam itu, dinamika perkembangan tentang pembangunan Jamarat. Nah kemudian di tanggal malam 11 kita mabit di Mina. Bagi yang berada di Mina, mabitnya tentu akan sempurna karena sepanjang malam di sana. Tetapi bagi yang tidak mabit di Mina, ini bisa mabit di Mina dengan ketentuan mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu lebih dari separuh malam. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya terhitung maghrib sampai subuh dibagi 2 ditambah dikit, itu namanya mu'dhamul lail. Contoh misalnya, anggap sekarang kita maghrib jam 7, subuh jam berapa? Misalnya jam 4 ya. Berarti malam sekarang ini 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Berarti separuhnya adalah 4,5 jam. Nah, mabit yang mu'dhamul lail berarti minimal 4,5 jam, tambahlah sedikit ya, barang 10-15 menit itu sudah mu'dhamul lail. Kapan mulainya? Misal kalau mulainya maghrib jam 7, 8, 9, 10, 11, kira-kira jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat itu sudah boleh pulang, sudah selesai, itu sudah separuh lebih. Kalau berangkat jam 9, 10, 11, 12, 1 berarti jam 2 kurang seperempat atau setengah 2 itu sudah boleh pulang ya. Kalau berangkat jam 11 tinggal dihitung aja mundur ya. Itu ketentuan kita untuk memenuhi kriteria mabit di Musdalifah. Di mana mabitnya? Ya kalau kembali kepada ketentuan awal itu ya di area Mina. Mina itu di mana? Kalau dari arah Mekah ya, arah Mekah mau masuk ke Jamarat, nanti Bapak Ibu lihat di pegunungan sebelah kiri itu ditulis Bidayatu Mina. Awal Mina dimulai itu di situ. Ya, dimulai di situ. Itu sudah mepet dengan posisi Aqobah. Terus ke dalam sampai habisnya batas Musdalifah. Ya, tapi praktek yang berlangsung banyak sekali jamaah yang mabit
di area di luar Bidayatul Mina. Jadi bin Daud ke sana ke arah Jamarot itu kalau malam, di malam tanggal 11, 12, 13 itu penuh jadi lautan manusia. Bin Daud ke arah sana, ke dalam. Ya, ke dalam. Bukan di dalamnya bin Daud ya. Bin Daud ke dalam ke sana. Yang kemarin tahun lalu hotelnya dipakai oleh teman-teman Linjam. Itu sebenarnya di luar area Mina. Tetapi fatwa kontemporer dari Saudi ya, sebagaimana Mina bisa diperluas ke arah Musdalifah, maka Mina juga bisa diperluas ke arah Mekah dengan catatan selama tersambung gitu. Nah, kalau kita pakai pendapat itu, maka ya boleh kemudian mabit ya di area di luar batas Mina yang ke arah Mekah ya. Karena kalau nanti masuk di area Jamarot ya, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa duduk lebih dari 10-15 menit biasanya ya, duduk sebentar, diusir sama askar, jalan lagi pindah, duduk sebentar, diusir lagi, begitulah selama 4,5 jam ya. Maka mabit yang model begitu memang betul-betul mobat mabit kan gitu, sana kemari tidak jelas itu, sampai selesainya 4,5 jam baru kita pulang. Tapi ada juga pendapat mabit di Mina itu sudah sah asal datang di Mina sebelum subuh meskipun sesaat. Pendapat ini juga dikutip dalam buku yang diberikan kepada jamaah, buku Manasik Kemenak ya. Ini dikutip, diambil dari pendapatnya Izzuddin bin Abdus Salam. Dia berpendapat boleh meskipun sesaat. Maka bagi yang punya kedaruratan, kita bisa pakai solusi ini. Tapi kalau longgar, ya kita mabitnya disempurnakan sampai kira-kira 4,5 jam. Nah, malam tanggal 11 berlaku, malam tanggal 12 juga begitu. Nah, kalau nafar thani sampai malam tanggal 13. Siapa nafar thani? Satgas Mina nanti nafar thani yang menungguin jamaah sampai jamaahnya bubar. Tapi yang lain nafar awal, karena harus segera kembali ke pos masing-masing, termasuk teman-teman bandara, termasuk teman-teman Mekah yang harus segera kembali ke sektor, itu tanggal 12 pagi harus kembali ke pos masing-masing. Nah, ini kita lakukan di Mina. Maka di saat itu kita membutuhkan krikil. Berapa banyak? Ya, kalau tanggal 10 7, tanggal 11 21, tanggal 12 21. 7 tambah 21 21. Berapa jumlahnya? 49 ya. Kalau nafar thani 70. Di mana kita ambil krikilnya? Krikil ini standarnya di Musdalifah. Di Musdalifah. Tapi tahun ini kebijakan dari Masyarik itu kerikil akan dimasukkan di dalam kantong snack yang diterima jamaah di Arafah. Apalagi nanti yang murur, ini akan langsung dimasukkan di dalam kantong snacknya. Nah, cuma perlu kita kasih pesen yang lansia-lansia, jangan sampai nanti kerikil dikira snack kan gitu. Nanti di mood kemelotak, ini kok keras banget nggak bisa ditelan, ini apa kan begitu, ternyata kerikil. Ini nanti di situ ya, kacang Arab kira-kira itu. Ini bahaya. Kalau dapat nanti kerikil di Musdalifah, ambil di Musdalifah. Kalau nggak dapat, di pojokan situ itu banyak kerikil, bawah gunung ini. Biasanya kita nyari kerikil di situ. Ya, nanti sebelum Jamarat mampir di situ, itu banyak sekali kerikil ya, bawa dari sini boleh. Jadi dari manapun di tanah haram ini kerikil boleh dibawa. Tapi hukumnya makruh untuk mengambil dari luar tanah haram. Mina ini tanah haram. Kalau dari Arafah bagaimana? Arafah itu sebenarnya makruh untuk mengambil Arafah dibawa ke tanah haram. Karena Arafah itu bukan tanah haram. Itu. Kita haram membawa kerikil tanah haram keluar ke tanah halal. Makruh membawa dari tanah halal ke tanah haram. Jadi nggak boleh nanti petugas pulang ke Indonesia membawa kenang-kenangan kerikil. Itu bahaya itu. Biasanya akan jadi masalah. Entah secara spiritual ada apanya nggak ngerti, apa katutan jin atau bagaimana. Biasanya nanti ada masalah itu.
Karena haram membawa kerikilnya tanah haram dibawa ke tanah halal termasuk ke Indonesia. Tapi makruh membawa dari luar dimasukkan ke dalam. Jadi yang di dalam tanah haram itu saja dari dulu. Ya, itu saja. Banyak cerita kalau soal itu. Begitu orang bawa kerikil sampai rumah, di rumah itu seperti merimpeni, ketakutan, macam-macam lah. Lalu akhirnya apa? Balikin lagi ke sini kerikilnya. Ya, itu banyak cerita. Memang hukumnya begitu, ya, dilarang. Nah, kita yang di sini nanti kalau misalnya nggak dapat kerikil dari Muzdalifah, ambil aja di situ. Banyak di situ ya. Banyak ya, di bawah gunung itu. Nah, saya kira itu untuk lempar jumroh. Nanti tanggal 11 kita lempar jumroh 3 titik ya. Dimulai kapan? Lempar jumroh tanggal 11 itu ya. Kalau Rasulullah melaksanakannya pada duhur, pada zawal 11, 12, 13 setelah duhur. Ini waktu afdol. Panas tapi. Ya, kalau tidak mungkin boleh maju. Ya, majunya kapan? Maju yang paling maju itu pendapat dari Darul Iftah Al-Misriyah, itu lewat tengah malam di tanggal 11 dini hari. Ya. Itu sudah paling maju, nggak ada lagi pendapat hukum yang lebih maju dari itu. Itu pun bukan pendapat yang dipandang kuat oleh para ulama dalam kitab-kitab manasik ya. Tapi itu dijadwalkan oleh Arab Saudi. Maka kalau kemudian kita akan melakukan, yaitulah batas yang paling cepat. Jadi kita nggak bisa misalnya begini, ini tanggal 10 misalnya. Ini tanggal 10 malam, besok tanggal 11 misalnya ya. Kita malam ini jam segini lempar jumroh untuk tanggal 11, itu nggak sah. Kapan batas sah yang paling cepat? Kalau kita pakai pendapatnya fatwanya Mesir, itu nanti malam, lewat tengah malam, mulai masuk dini hari tanggal 11, baru kita boleh lempar jumroh untuk tanggal 11. Tapi belum boleh untuk tanggal 12. Kalau diakhirkan malah boleh. Tanggal 12 kita ngelempar untuk tanggal 11 dan untuk tanggal 12. Jadi dijamak tapi jamaknya takhir. Itu boleh. Kalau nggak sempat tanggal 11, ya lakukan saja tanggal 12, nanti sekalian dijamak untuk melempar tanggal 11 dan tanggal 12. Itu bisa. Tapi nggak boleh maju. Misalnya tanggal 11 sekarang lempar tanggal 12, nggak boleh itu. Ya, bolehnya takhir. Nah, ini boleh. Kalau nanti ada kesulitan yang membuat kita sulit untuk bolak-balik ke Jamarot, nah kita bisa lakukan itu. Nah, ini tanggal 12 kembali kita ke sini, selesai, tinggal menyisakan terakhir tawaf ifadah dan sa'i. Setelah sa'i nggak lagi pakai cukur karena cukurnya sudah selesai di Mina. Cukurnya gundul apa pendek? Terserah. Gundul boleh, pendek boleh. Tapi Rasul dulu itu mendoakan bagi yang gundul didoakan 3 kali mendapatkan keberkahan. Ya. Kira-kira mau gundul atau mau pendek? Ya. Nah, mau pendek boleh, gundul boleh, gitu ya. Nah, ini nanti ketika di Mina, ya. Tanggal 12 selesai kita kembali ke sini, kecuali yang ditugaskan di Mina tanggal 13 baru balik, terakhir ifadah dan sa'i sudah. Haji kita sudah selesai, ya, sudah tahalul tsani. Baik, saya kira begitu sebagai gambaran dari prosesi yang kita lakukan di Mina, ya. Semoga bisa memberikan memberikan gambaran terkait dengan alur perjalanan. Mari kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.